Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali ya lanjutan dari JTSC episode yang sebelumnya ya. Kemudian ini kita juga akan bahas yang bagian 2 ya. Kemarin kan di video sebelumnya itu kita bahas yang bagian nomor 1 ya. Bagian nomor 1 itu berarti yang fresh area yang kita bahasannya. Nah, untuk video yang kedua ini lanjutannya kita akan membahas yaitu adalah struktur harga pada saat di uptrend maupun downtrend gitu. Oke. Kemudian kita akan lihat dulu ya, di sini kita balik lagi ke chartnya ya, kita ke grafiknya dulu yang di sini. Kalau kita perhatikan di dalam struktur harga itu kan ada uptrend ya, ada juga downtrend gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau refresh dulu kalian semua ya. Kalau misalkan posisi harganya ya yang terbentuk ya pada saat dia naik kondisi uptrend, dia tidak memiliki struktur harga ya, itu tandanya dia itu secara sentimen market itu full of buyer atau full of seller. Jadi salah satu pihak itu tidak mendominasi gitu teman-teman. Artinya terjadi ketidakseimbangan ya antara buyer sama seller di dalam market itu sendiri. Itu bisa disebabkan dari data news yang dihasilkan atau yang diterbitkan ya, atau juga bisa disebabkan oleh adanya gejolak ekonomi seperti geopolitik ya, COVID ya, dan juga berbagai macam yang memang potensi mengancam ekonomi dunia ini sendiri gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Di sini kan kalau kita perhatikan ada struktur harga. Nah, kalau kalian pahamin ya, struktur harga itu kan artinya dia bergerak, dia punya swing high, dia punya swing low ya, dan begitu terus sampai dia benar-benar berubah dari trend uptrend maupun downtrend itu ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, ini untuk posisi uptrend pada saat dia naik ke atas begini, ini kan dia tidak memiliki struktur harga. Nah, ini contohnya gitu. Ini artinya harga itu tidak memiliki struktur. Dia langsung straight push naik ke atas gitu, teman-teman. Kemudian kalau untuk yang kedua ini, ya dia naik tapi dia ada naik turun. Jadi dia kayak apa ya? Kayak bikin anak tangga ya, di mana dia akan menghasilkan swing high, swing low, swing high, swing low, begitu terus ya sampai memang dia itu berubah gitu secara struktural gitu. Oke, sampai dia menemukan suatu support maupun resisten yang memang dicapai atau ditargetkan oleh si harga itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi lanjut ya. Artinya kalau memang kita mau entry dengan menggunakan SND ini ya, jadi yang pertama kan kita harus tahu dulu nih, ini fresh area atau areanya itu sudah pernah di retest gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang kedua ini kita perlu cari tahu secara struktur harga, apakah struktur harga ini bagus untuk kita entry ya, atau memang harga ini tidak memiliki struktur harga lagi pada saat news ya, atau pada saat dia ada sentimen global ya, itu benar-benar straight push ke atas ataupun straight push ke bawah ya, itu kita berarti lebih baik jangan entry gitu ke dalam market, karena pasti ya untuk area SND ini itu akan dijebol oleh si market itu sendiri gitu teman-teman. Itu ya, itu sebenarnya salah satu antisipasi kita lah gitu untuk menganalisa apakah si market ini itu layak untuk di entry atau tidak gitu teman-teman, untuk di awal-awalnya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita lanjut lagi ya. Di sini kita mau bahas lagi ya. Langsung ke grafiknya. Kita mau pakai grafik yang gold lagi ya di sini ya. Yang bagian sini udah cukup jelas kan ya untuk kalian semua ya, gitu ya. Oke, kemudian kalau belum jelas ya kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau di play ulang videonya supaya lebih jelas lagi ya gitu. Karena pasti kita akan mau bahas dulu mengenai struktur harga di bagian gold ini sendiri gitu. Oke, kita mau bahas dulu sebelum kita ke grafik-grafik ini ya, kita mau bahas dulu, mau refresh lagi nih struktur harga gitu. Oke, jadi struktur harga itu terbagi menjadi dua ya. Kalau kalian lihat itu pasti kalian sudah tahu lah, saya yakin lah ya. Ada uptrend ya, uptrend normalinya kan begini ya. Uptrend normalinya dia bergerak naik membentuk anak tangga gitu. Terus kemudian ada yang namanya downtrend ya. Sini dia downtrend, dia bergerak turun, dan normalinya itu dia membentuk anak tangga juga gitu ya teman-teman ya. Ini mohon maaf kalau gambar saya nggak begitu bagus, yang penting
penyampaiannya oke lah, kalian bisa pahamin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini namanya trendless ya. Trendless itu sebenarnya bukan berarti nggak ada trend gitu. Tetap ada trend, cuma bahasa itu dia lagi sideways aja gitu loh. Nah, ini sideways. Oke, ini namanya trendless ya, atau orang bilangnya itu sideways gitu. Jadi antara dia height-nya di sini ya dan low-nya yang ada di sini itu dia sama, tidak ada perbedaan sama sekali gitu, dan selalu bolak-balik di range harga yang sama gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, di sini posisinya kalau untuk uptrend berarti yang benar-benar bagus struktural trennya ya, itu adalah trennya memang memiliki anak tangga seperti contoh yang ada di depan layar kalian ini ya gitu. Jadi kalau untuk uptrend artinya dia membuat swing high, swing low, swing high, swing low, dan begitu terus ya. Ini artinya adalah salah satu contoh tren yang memang bagus ya untuk diikutin ya, atau untuk di tradingkan gitu. Sama halnya pada saat dia downtrend gitu, dia ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh juga downtrend yang bagus yang memang bisa kita tradingkan di dalam market, atau yang bahasa itu bisa kita baca lah gitu pergerakannya ya gitu, dan bisa kita ikutin juga pergerakannya gitu teman-teman. Secara resiko, kalau misalkan kita ngomongin resiko pada saat posisi tren yang memang cukup bagus seperti ini, itu lebih terukur resikonya ketimbang tren yang memang kalau kalian lihat tuh kayak dari sideways ya, tiba-tiba dia naik gitu ya, terus dia sideways lagi, naik lagi gitu. Nah, ini tuh biasanya disebabkan adanya ketidakseimbangan antara buyer sama seller ya. Sama sebenarnya ini juga ketidakseimbangan antara buyer sama seller gitu kan. Cuma kalau yang di sini itu benar-benar tidak seimbang gitu. Jadi bisa dikatakan sellernya ini cuma 10% ya, atau bahasa itu cuma 1% lah gitu. Ya, sisanya 99%-nya itu adalah buyer semua gitu. Kalau ini kan kayak bayarnya itu adalah di market 30% ya kan, terus sellernya itu mendominasi sekitaran 70% gitu. Jadi memang bisa dikatakan market movement yang begini itu lebih oke gitu untuk kita follow up gitu. Jadi kalau kita mau trading pun kita harus lihat juga dari struktur harganya itu bagaimana gitu. Sebenarnya kalau dari struktur harga ini kita harus lihat dulu juga dari pair yang kita ingin tradingkan gitu, karena setiap pair itu punya struktur harga yang berbeda gitu. Makanya nggak banyak sih sebenarnya orang-orang yang trading di banyak pair ya, paling mereka itu hanya maksimal tuh menguasain tuh 3 atau paling banyak tuh 4 pair gitu ya, karena setiap pair ini itu memiliki struktur harga yang berbeda gitu teman-teman. Nah, dari perbedaan struktur harga inilah yang harus kita pelajarin, yang harus kita kenalin terlebih dahulu sebelum kita trade di pair yang kita inginkan gitu. Nah, kalau untuk gold sendiri sih sebenarnya wajar ya kalau misalkan dia maksudnya dengan struktur harga yang begini itu sudah biasa, dan kita juga banyakkan mayoritas yaitu tradingnya itu di gold itu sendiri ya gitu. Jadi secara keseluruhan overall saya yakin lah kalian juga mulai memahami nah gitu, begitu struktur harga di gold ini sendiri gitu. Kalau mungkin bagi kalian yang baru terjun dan baru belajar ya, itu nggak apa-apa, kalian pelajarin pelan-pelan struktur harga gold ya. Walaupun saya sudah jelaskan di sini, tetap kalian harus praktekkan gitu, tetap harus kalian implementasikan juga sendiri di dalam market dan trading kalian sehari-hari, supaya kalian kenalan dulu nih gitu. Jadi nggak cuma asal dengar aja struktur gold ini naik turun artinya bagus gitu. Terus kalau dia sideways begini tiba-tiba naik, nah ini juga ada yang sering kita, ini juga maksudnya kayak kadang-kadang kita juga menemukan hal yang begini dalam gold itu sendiri gitu ya gitu teman-teman. Nah, intinya kalau kita mau trade menggunakan SND memang yang disarankan adalah struktur harga yang seperti contoh ini gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya untuk pembahasannya. Nah, di sini kita cari dulu di mana sih struktur harganya gitu. Oke, kita hapusin, kayaknya nggak butuh kita hapus ya, kita bisa ambil dari sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, nah kita lihat dulu ini satu, ini kan ada zona ya, ini ada zona juga gitu. Kemudian ini kita hapus dulu ya supaya lebih mudah ya untuk kalian mengenalin.
Oke.